Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi PTIK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu pengingat bagi orang-orang yang lalai, ya, yang membaca kitab, yang menyampaikan, juga yang mendengarkan biasanya sering lalai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita mengkaji kitab ini yang saat ini masih pada babul hasadi, bab tentang hasad, yaitu bab iri dengki. Hasad ini adalah salah satu penyakit hati yang senantiasa seringkali menghampiri setiap diri manusia, baik itu yang ngerti agama maupun orang yang tidak tahu agama. Maka diingatkan dalam kitab ini bahwasanya hasad itu harus kita hindari bersama, karena salah satunya adalah akan mendatangkan murka Allah Ta'ala. Karena orang yang hasad itu menganggap bahwasanya Allah itu kurang bijaksana secara tidak langsung. Ketika si A dikasih sesuatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian si B tidak terima dengan nikmat itu, kemudian sampai mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan, berarti orang yang hasad itu tidak menyalahkan Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dalam hadis. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna li ni'amillahi a'daun. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa setiap nikmat yang Allah berikan itu a'daun, mempunyai musuh-musuh. Para sahabat bertanya, man a'da'u ni'amillahi ya Rasulullah? Siapakah musuh-musuh nikmatnya Allah itu wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, alladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, yaitu orang-orang yang senantiasa dengki terhadap manusia atas apa-apa yang Allah berikan keutamaan, berikan fadilah kepada orang tersebut. Lah, ternyata musuh nikmat Allah ada musuhnya. Musuhnya siapa? Orang-orang yang hatinya dengki. Wa ruwiya an Malik bin Dinar annahu qala, inni ujizu syahadatal qurra ala jami'il khalqi wa la ujizu syahadatal qurra ba'dahum ala ba'din li'anni wajadtuhum hasadan, yakni anna aktsarul hasadi fil qurra. Dari Malik bin Dinar diriwayatkan bahwa Malik bin Dinar ini senantiasa mengijazahkan, menyaksikan bahwasanya orang-orang yang sering membaca Al-Quran, artinya orang-orang yang senantiasa berjibaku dengan Al-Quran itu, dia bersaksi bahwa orang-orang yang ahli Qurra itu bermanfaat bagi seluruh makhluk. Tetapi yang menjadi masalah adalah ternyata di dalam mereka, menurut Malik bin Dinar ini, berarti kan sesuai dengan pengalaman ulama
Malik bin Dinar, la'anni, tetapi aku tidak mengijazahkan syahadatnya orang-orang yang ahlul qurra, karena aku temui mereka itu mempunyai penyakit hasad, yakni anna aktsarul hasadi fil qurra, kebanyakan mereka itu mempunyai penyakit hasud. Yang satunya bisa membaca dengan bagus, kemudian ya kalau hanya sekedar iri tetapi hasada, nah itu sudah lain. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sittatun bisittatin yadkhuluna an-nar yaumal qiyamah qabla al-hisab. Ada 3 golongan, karena perbuatan mereka ini mereka masuk neraka pada hari kiamat qabla al-hisab, sebelum mendapatkan hisab. Kila, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, manhum, wahai Rasul, siapakah golongan ke-6 mereka itu? Qala, Rasulullah menjawab, al-umara'u min ba'di bil juri. Golongan pertama adalah pemimpin-pemimpin setelahku yang berlaku zalim. Lah, yang kedua, wal arabu bil asabiyah, orang Arab yang menganggap sukunya paling benar. Wal arabu bil asabiyah, atau bisa juga kita artikan menganggap sukunya paling hebat dan sebagainya, sehingga sesuatu yang salah dianggap benar. Yang ketiga, waddahaqinu bil kibari, kepala desa yang berbuat sombong, sewenang-wenang. Yang keempat, wattujaru bil khiyanah, para pedagang yang berbuat khianat. Nah, pedagang berbuat khianat artinya bisa jadi 1 kilo, orang beli 1 kilo tetapi ini kan dikurangin menjadi 800 on misalkan. Jadi yang seterusnya adalah wa ahlur rosatiqi bil jahalah, penduduk desa yang bodoh, kata Rasul, karena dengan kebodohannya itu dia berlaku gampang terombang-ambing. Yang keenam, nah ini pembahasan kita ini, wa ahlul ilmi bil hasadi, orang yang mempunyai ilmu berbuat hasad, mempunyai dengki, iri dengki dengan ahlu ilmu yang lainnya. Nah, biasanya kalau dengki itu tukang bakso dengan tukang bakso dan sebagainya, orang yang pinter ngaji dengan orang yang pinter ngaji dan seterusnya. Man huwa ahlul ilmi al-ulama'u alladzina yatlubuna ad-dunya yahsudu ba'duhum ba'dhan. Orang yang ahlul ilmi di sini itu dijelaskan yaitu orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, tetapi yang mereka cari adalah yatlubuna dunya, mereka hanya mencari dunia semata, sehingga ketika dunianya itu tidak terpenuhi, melihat
ke atas terus, maka muncullah penyakit hati namanya hasad. Fayambaghi lil alimi ay yata'allamal ilma. Lah ini nasihat pengarang kitab ini. Maka dituntut bagi orang yang alim, orang yang ahlul ilmi, ay yata'allamal ilma, hendaknya belajar ilmu, liyatluba bihil akhirata. Ilmunya itu dituntut untuk menuju akhirat. Ini. Fa idza kana al-alimu yatlubu bi ilmihi al-akhirata fa innahu la yahsudu ahadan. Karena kalau ahli ilmu itu mencari akhirat, dia niatnya untuk akhirat, maka tidak akan dia berbuat hasad terhadap seseorang yang lain. Wala yahsuduhu ahadun, maka seseorang pun tidak akan berlaku hasad juga. Wa idza ta'allama li talabid dunya, tetapi apabila orang yang berilmu itu yang dicari adalah kehidupan dunia semata, fa innahu yahsudu kama qala Allah Ta'ala an ulama'il yahud am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Kalau orang yang ahli ilmu itu tujuannya untuk dunia, menuntut ilmunya, maka dia akan iri dengki terhadap sesamanya. Seperti orang Yahudi, mereka berbuat iri dengki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahsuduna Rasulullah wa ashabahu, orang Yahudi itu hasud, iri terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Fakanu yaquluna law kana huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syaghalahu dzalika an kathratin nisa. Mereka sampai berkata, wah, Rasul itu kebanyakan istri dan sebagainya. Am yahsudunan nas ala ma atahum fadlih, dan juga orang Yahudi itu iri karena Rasulullah itu dijadikan Allah sebagai Rasul yang terakhir, padahal orang Yahudi itu berkeinginan bahwa Rasul terakhir itu maunya dari bangsa mereka. Nah, wa qala ba'dul hukama iyyakum wal hasada fa innal hasada awwalu dzambin usya bihillahu ta'ala fis sama. Para ahli hikmah berkata, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad, sifat iri dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu mula-mula dosa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala di langit, dan mula-mula dosa yang maksiat kepada Allah di bumi. Wa inna ma arada bi qawlihi awalu dzambin, nah, dosa yang pertama di langit yakni iblis. Nah, iblis itu pertama mula-mula bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena hasad terhadap Nabi Adam alaihi salam, sehingga iblis diusir dari langit, diusir oleh Allah dari langit. Wa qala khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, ya Allah, engkau ciptakan aku dari neraka, dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah.
fahasadahu fala'anahu Allahu ta'ala bidzalika. Maka iblis hasad terhadap Nabi Adam dan Allah melaknatnya untuk turun dari langit ke bumi. Nah, iblis itu siapa? Nah, kata Ibnu Abbas, iblis itu dari golongan jin. Jadi Al-Quran menjelaskan di surat Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, kepada para iblis supaya sujud terhadap Adam, hormat terhadap Nabi Adam, para malaikat ikut hormat, hanya iblis yang tidak mau hormat terhadap Nabi Adam. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, dan iblis itu dari golongan bangsa jin yang berbuat fasik atas perintah Tuhannya. Jadi jelas ayat itu menunjukkan bahwa iblis itu dari golongan jin dan bukan golongan malaikat. Ya. Yang kedua, hasad ini ternyata mula-mula perbuatan maksiat kepada Allah di bumi juga. Surat Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, disuruh berkurban kepada Allah Ta'ala, yang satunya tidak diterima kurbannya, satunya diterima, sehingga Qabil itu hasad dengki terhadap saudaranya sendiri Habil, kemudian terjadilah dari hasad itu pembunuhan. Lah, yang pertama, hasad ini luar biasa, dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Oleh karena itu, menurut ba'dul hukama, bahwa hasad ini harus kita jauhi bersama karena menjadikan sengsara bagi hasadnya sendiri. Wa qala Hasan Al-Basri, ya bani Adam, lima tahsudu akhaka. Ini logika banget ini. Wahai bani Adam, menurut Imam Hasan Al-Basri, ulama sufi terkemuka pada zamannya, kenapa engkau hasad terhadap saudaramu? Fa innal ladzi a'tahu Allahu likaramatihi alaih. Padahal Allah yang telah memberi kemuliaan terhadap saudaramu itu. Falima tahsudu man akramahullahu ta'ala. Oleh karena itu, kenapa engkau dengki terhadap siapa yang dimuliakan Allah Ta'ala? Nah, ini artinya orang yang dengki, menurut Hasan Al-Basri ini, bahwa orang yang dengki itu ternyata maunya mengatur Allah Ta'ala. Kok enggak saya ya Allah yang engkau kasih kemuliaan, kok dia, kan gitu. Nah, Allah itu yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan siapapun hikmah, nikmat, karunia terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kita disuruh oleh Allah, was'alullaha min fadlih. Kita yang belum mempunyai sesuatu, maka kita disuruh oleh Allah, disuruh minta dari kemuliaan yang Allah punya.
Itu tugas kita. Jadi tidak melihat kanan kiri. Boleh kita melihat orang itu kok bisa sampai begitu ya, saya kok belum bisa. Akhirnya dengan begitu dia rajin bekerja, rajin belajar dan sebagainya, tetapi tidak sampai hasad kemudian ingin menghilangkan nikmat yang diperoleh oleh saudaranya itu yang tidak boleh. Hadirin, ada dua hasad. Warwa Ibnu Syihab qala al-faqih thalathatun la tustajabu da'watuhum. Menurut pengarang kitab ini, Abu Laits As-Samarqandi, ada 3 golongan yang tidak diterima doanya. Yang pertama, akilul haram, pemakan barang haram, wa miktharul ghaibah, dan suka ghibah, wa man kana fi qalbihi ghilun aw hasadul lil muslimin, yang di dalam hatinya terdapat hasad terhadap saudaranya. Tetapi ada hasad yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, an Salimin an abihi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada fitnataini. Ada 2 hasad yang diperbolehkan. Rajulun atahullahu ta'ala al-Qur'ana wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Seseorang yang Allah karuniai Quran, bisa membaca Quran, bisa hafal Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu dia pakai, dia mendirikan dalam kehidupannya itu, dia pakai sepanjang siang dan malam. Qurannya dibaca terus, tahajudnya juga terus tiap malam, maka boleh kita iri terhadap seseorang yang Allah berikan seperti itu. Warajulun, dan yang kedua, warajulun atahullahu ta'ala malan, dan seseorang yang Allah karuniai harta benda, wa huwa yunfiku minhu sirron wa jahron ana al-laili wan nahar. Dengan harta benda itu seseorang menginfakkan hartanya, baik secara sir, tidak diketahui orang, maupun jahron, diketahui orang, siang malam mereka infakkan. Ada kegiatan apa, ada apa, mereka enteng untuk membagikan, dari dermawan lah, dari dermawan. Nah, ini boleh kita iri terhadap orang-orang, 2 orang ini. Orang itu kok dermawan banget ya. Nah, kita boleh iri. Mudah-mudahan kita bisa meniru seperti kedua orang ini, yaitu yang diberikan Al-Quran, kemudian yang kedua harta, tapi hartanya untuk infak di jalan Allah siang dan malam. Mudah-mudahan kajian singkat ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Kita tugasnya adalah was'alullaha min fadlih, kita memohon kepada Allah dari keutamaan Allah yang Allah punya, sehingga kita tidak lirik kanan kiri, sehingga hati kita tetap bersih, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.